Halo semuanya, ini adalah video pertemuan ke-6 mata kuliah User Experience Design. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang Introduction to Axure. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bagaimana cara mendownload Axure 9. Yang pertama, cari Axure 9 pada web browser kalian atau melalui link www.axure.com/download. Setelah terbuka, kita dapat langsung mendownload Axure 9 sesuai dengan operating system pada device yang kita gunakan. Jika menggunakan Mac, maka kita pilih Mac OS, dan jika menggunakan Windows, kita memilih Windows. Lalu, klik Download Now. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan Free Education License pada Axure 9. Pertama, kita buka www.axure.com. Setelah itu, pilih menu Buy, lalu scroll ke bagian bawah dan pilih Supporting the Future, lalu klik Request a Free Education License. Setelah itu akan muncul pop-up dan klik Here. Lalu scroll ke bagian bawah dan isi form pada tab For Student dengan data diri kalian. Masukkan email yang aktif. Kemudian, pada bagian Name of School, isi field dengan School of Information System, Binus University. Setelah itu, upload kartu mahasiswa Anda, lalu klik Submit Form. Nantinya, license akan dikirimkan melalui email yang telah kalian daftarkan selama 3-5 hari. Setelah berhasil melakukan login, maka selanjutnya saya akan melakukan pengenalan terhadap menu-menu serta function yang terdapat pada Axure 9. Bagian 1 merupakan menu dan toolbar utama yang berfungsi untuk membuka serta menyimpan files, memperbesar atau memperkecil, serta untuk mempublish file. Bagian 2 merupakan Canvas. Canvas merupakan lokasi untuk mengedit widget, tetapi juga dapat menampilkan ruler atau penggaris untuk memudahkan merapikan widget. Bagian 3 adalah Page, berfungsi untuk menambahkan, menghapus, mengganti nama, serta untuk mengelola page. Bagian 4 adalah Libraries. Libraries ini berisi widget yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan, seperti label, text field, tombol, rectangle, dan lainnya. Cara menggunakannya adalah drag widget yang diinginkan dan meletakkannya di atas kanvas. Bagian kelima adalah Master. Master berfungsi untuk menambahkan, menghapus, mengganti nama, dan mengatur master. Master adalah kumpulan widget yang dapat digunakan berulang-ulang dalam satu file. Bagian 6 adalah Widget Interaction dan Notes. Pada bagian ini, kita dapat memberikan nama dan menambahkan interaksi serta notes pada widget. Selanjutnya, pada bagian 6 juga terdapat Widget Properties and Style, berfungsi untuk mengubah bentuk, menambahkan interaksi, mengedit ukuran teks, warna, dan lain sebagainya. Bagian 7 adalah Outline. Outline merupakan tempat untuk melihat widget apa yang digunakan dalam satu page. Axure menyediakan berbagai macam widget yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah penjelasan dari setiap widget yang ada pada Axure. Image dapat digunakan untuk menambahkan gambar. Heading 1 dapat digunakan untuk menambahkan judul. Heading 2 digunakan untuk menambahkan judul, di mana ukuran heading 2 lebih kecil dari heading 1. Label digunakan untuk menambahkan tulisan. Paragraf digunakan untuk menambahkan tulisan dalam bentuk paragraf. Rectangle untuk menambahkan kotak. Placeholder untuk menambahkan box sebagai konsep pada wireframe. Button shape digunakan untuk menambahkan button, di mana bentuknya dapat diubah. Horizontal lines untuk menambahkan garis horizontal, vertical lines untuk menambahkan garis vertikal, hotspot digunakan untuk menambahkan hotspot dan merupakan widget tujuan untuk link,
Dynamic panel dapat digunakan sebagai placeholder untuk banyak widget dalam bentuk layer atau state. Inline frame digunakan untuk menambahkan file eksternal seperti HTML, video, atau map. Repeater digunakan sebagai penampung seperti dynamic panel, tetapi bukan menampung widget menjadi beberapa state, melainkan menampung satu set widget yang disebut item dan dapat dilakukan berulang-ulang. Setiap pengulangan dari item dapat berbeda-beda, dan perbedaan pada item tersebut diatur melalui data yang telah dimasukkan pada dataset dalam repeater. Text field untuk menambahkan teks dengan memasukkan tulisan yang hanya satu baris. Text area untuk menambahkan teks dengan memasukkan tulisan yang lebih dari satu baris. Drop list untuk menambahkan menu yang berupa list yang berisi beberapa pilihan dan hanya dapat dipilih satu saja. List box untuk memunculkan list tetapi dapat memilih lebih dari satu pilihan. Checkbox untuk memunculkan kotak dan dapat memilih pilihan binary yang bisa dipilih lebih dari satu. Radio button untuk memunculkan kotak dan dapat memilih pilihan yang hanya bisa dipilih satu saja. HTML button digunakan untuk menambahkan tombol, tetapi tombol tersebut tidak dapat diubah warna dan bentuknya. Tree adalah widget di mana jika klik salah satu poin pada widget tersebut, maka dapat memunculkan widget lainnya yang berbeda atau membuka halaman lainnya pada project tersebut. Table untuk menambahkan table. Classic menu horizontal untuk menambahkan satu kolom tabel horizontal. Classic menu vertikal untuk menambahkan satu baris tabel vertikal. Pada Axure, kita juga dapat membuat sitemap dari page yang sudah dibuat. Sitemap ini sama halnya dengan navigation map yang sudah kita pelajari sebelumnya. Berikut adalah salah satu contoh sitemap yang saya buat menggunakan Axure. Lalu, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sitemap pada Axure. Yang pertama, buka file project Axure. Lalu, pada bagian sebelah kiri terdapat page. Kita klik add page. Lalu, kita beri nama sitemap. Jika sudah, klik 2 kali pada sitemap. Dan kita klik kanan pada halaman landing page. Lalu kita pilih generate flow diagram. Dan untuk diagram type-nya, kita pilih yang standar, lalu OK. Setelah itu, maka sitemap akan secara otomatis langsung terbuat, seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai page style and properties yang ada pada Axure. Jadi, kita dapat mengedit beberapa properties berikut untuk menyesuaikan page style pada halaman kanvas kita. Untuk mengakses properties, kita perlu mengakses menu style berikut. Yang pertama, ada page dimension. Dengan page dimension, kita dapat membuat rancangan prototype sesuai dengan ukuran yang kita mau. Contohnya, di sini kita akan membuat web, maka ukuran yang akan kita pilih adalah web. Dan dia juga menyediakan ukuran untuk smartphone, seperti Apple dan Android. Kita dapat memilih ukuran yang kita mau. Seperti contohnya, jika saya ingin membuat iPhone 11, maka Canvas akan menampilkan ukuran dari iPhone 11. Yang kedua, terdapat Adaptive View. Adaptive View adalah versi halaman pengganti yang dirancang untuk ukuran layar tertentu. Contohnya seperti ini. Materi ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya. Yang ketiga, ada Page Alignment. Kita dapat memilih antara Align Left atau Align Center untuk menentukan apakah konten halaman disejajarkan dengan tepi kiri jendela browser atau di tengah. Page alignment ini tidak mempengaruhi alignment yang ada pada widget di kanvas Axure. Dan page alignment hanya digunakan untuk browser. Contohnya, kita menaruh sebuah eclipse di sebelah kiri. Lalu, kita akan mengatur page alignment menjadi align center. Ketika di preview, maka eclipse yang tadi kita taruh di sebelah kiri akan berada di sebelah tengah.
Selanjutnya, terdapat fill untuk mengatur background dari halaman kanvas. Contohnya seperti ini. Ketika kita memilih color, lalu kita memilih color blue, maka background dari kanvas akan berubah. Dan yang terakhir, page style dapat digunakan berulang kali. Jika kita mengubah salah satu properties yang ada pada page style, perubahannya akan diterapkan ke semua halaman menggunakan page style tersebut. Caranya terdapat di sini. Jika kita ingin menambahkan page style baru, kita dapat klik add. Di sini kita dapat mengatur style kanvas yang kita inginkan, dari warna background, lalu page alignment-nya, dan seterusnya. Lalu, ketika kita sudah membuat style, kita beri nama style tersebut. Contoh, listing product. Lalu di OK. Jika kita menambahkan page baru, dan kita dapat memilih page style yang sudah kita buat, yaitu listing product. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai widget style and properties pada Axure. Untuk mengedit beberapa properties, kita perlu mendrag salah satu widget pada libraries. Di sini saya akan mengambil contoh label. Kita harus mengklik label berikut untuk menampilkan style yang ada pada sebelah kanan. Yang pertama, kita dapat mengatur opacity dari label tersebut. Yang kedua, kita dapat mengatur font yang kita inginkan. Di sini juga terdapat alignment untuk mengatur teks yang terdapat pada widget. Pada menu fill ini, kita dapat mengatur background pada widget tersebut. Lalu, di bagian border, kita dapat mengatur border yang kita inginkan, dimulai dari warnanya, lalu ketebalan dari border tersebut, dan pola yang kita inginkan. Lalu selanjutnya terdapat shadow. Jika kita ingin memberikan efek bayangan pada widget, kita dapat mengklik shadow. Dapat kita lihat di sini, terdapat bayangan pada widget tersebut. Selanjutnya, kita dapat mengatur kelengkungan pada sisi pojok widget di bagian corner. Jika kita menambahkan radius 20, maka sisi pojok widget akan berubah menjadi lengkung. Dan yang terakhir terdapat padding. Padding merupakan jarak teks dengan border widget. Contohnya seperti ini. Jika kita menambahkan angka 40 pada sisi atas, maka posisi teks di widget akan turun ke bawah, karena ini merupakan jarak antara border dengan teks. Setelah itu, materi selanjutnya ialah create link. Create link digunakan untuk membuka halaman prototype atau URL eksternal di salah satu lokasi berikut. Yang pertama terdapat current window, di mana halaman baru akan terbuka dengan menggantikan halaman window saat ini. Yang kedua, new window or tab, di mana halaman baru terbuka di tab yang berbeda. Yang ketiga terdapat pop-up window, di mana halaman baru akan terbuka sebagai halaman pop-up. Dan yang keempat, terdapat parent window, di mana halaman yang akan terbuka sebagai pop-up merupakan tempat di mana widget berada atau dapat disebut sebagai halaman parent. Dan yang terakhir, terdapat close window, di mana dia akan menutup halaman atau tab yang sedang terbuka saat ini. Berikut adalah contoh soal yang berjudul Hapata. Dari contoh soal Hapata, nantinya kita akan membuat 4 halaman, yaitu halaman landing, sign in, sign up, dan halaman home, di mana kita akan menerapkan penggunaan widget, page style, create link, dan widget style pada halaman tersebut. Ini adalah halaman landing page yang nantinya kita akan buat, di mana pada halaman ini pengguna dapat mendaftar kepada website Mabels ataupun langsung masuk jika pengguna sudah memiliki account. Lalu, ini merupakan halaman sign up yang nantinya kita akan menerapkan create link pada tombol berikut. Selanjutnya, ini adalah halaman sign in dan kita juga akan menerapkan create link untuk tombol masuk berikut.
Dan yang terakhir ini merupakan halaman home, di mana pada halaman ini pengguna berarti sudah melakukan sign in. Nantinya kita akan membuat menu-menu berikut, lalu di sini juga terdapat prosedur cicilan produk dan pinjaman uang kuliah. Hapata juga menyediakan produk rekomendasi, dan yang terakhir terdapat kesan-kesan menggunakan Hapata dari para pengguna. Setelah itu, kita buka Axure. Buat halaman yang tadi telah disebutkan. Jika sudah terbuat, klik 2 kali pada halaman landing page agar kanvas pada halaman landing page terbuka. Setelah itu, di bagian sisi kiri website Hapata terdapat logo, sehingga kita perlu mendrag widget image di pojok kiri atas. Jika sudah, klik 2 kali widget image, lalu masukkan logo. Jika posisi kanvas seperti ini dan kita ingin mengembalikannya ke koordinat 0.0, maka kita perlu mengklik tombol berikut. Jika sudah, di bagian sini, nantinya terdapat tulisan selamat datang di website Hapata. Untuk menuliskan kata tersebut, kita memerlukan widget box, di mana di bagian libraries terdapat 3 macam widget box 1, box 2, dan box 3. Sebenarnya, ketiga box ini memiliki fungsi yang sama. Hanya saja, stylenya yang berbeda. Contohnya, box 2 dan box 3 hanya berbeda pada warnanya saja. Box 3 lebih gelap daripada box 2. Dan box 1 terdapat border. Jika sudah, di sini saya memilih box 2. Nah, seperti yang kalian lihat, tadi saya mencoba untuk mengubah warna dari box 2, namun tidak bisa. Sehingga, jika kalian ingin mengubah warna dari box, maka kalian pilih yang box 1. Di sini masukkan tulisan Selamat datang di Hapata. Dengan Hapata, kamu bisa dengan mudah dan cepat mendapatkan barang yang kamu inginkan. Jika sudah, kita dapat mengatur style dari box tersebut dengan mengklik box tersebut, lalu ke bagian style. Di sini contohnya saya ingin mengubah ukuran dari fontnya. Lalu melakukan bold dan mengatur posisi teks di bagian atas. Jika sudah, kita perlu memberikan style pada box seperti mengubah warnanya, lalu menghilangkan border, dan memberikan efek corner sebesar 20 untuk memberikan lengkungan pada box tersebut. Jika sudah, di bagian tulisan selamat datang, nantinya terdapat tombol untuk masuk sekarang. Untuk memasukkan tombol tersebut, kita membutuhkan button, di mana di sini seperti yang kita lihat terdapat 3 button, yaitu button, primary button, sama link button. Ketiga button tersebut memiliki fungsi yang sama, namun stylenya yang berbeda. Di sini saya akan menggunakan primary button. Lalu kita ubah menjadi masuk sekarang. Colornya saya ubah menjadi biru tua. Nah, jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Lalu, di bagian atas nantinya terdapat tombol untuk masuk dan daftar. Untuk tombol masuk, saya akan menggunakan link button. Masuk dan ubah warnanya menjadi hitam. Untuk ukurannya juga dapat kita ubah. Ini adalah tombol masuk, dan yang kedua adalah tombol daftar.
Untuk tombol daftar, saya menggunakan button. Di sini ubah menjadi daftar. Untuk ukurannya sama diubah. Jika sudah, beginilah tampilan pada halaman landing page. Dan jika kalian mau memasukkan variasi, juga boleh. Seperti menambahkan gambar pada bagian sebelah kanan sini. Lalu, halaman yang kedua yang harus kita buat ialah halaman sign up. Pada bagian atas, halaman sign up sama seperti halaman landing page, sehingga kita dapat double klik halaman landing page, lalu kita save, logo Hapata, tombol masuk, dan tombol daftar, dan kita copy ke dalam halaman sign up. Jika sudah, di halaman sign up ini nantinya pengguna dapat mengisi data diri seperti nama lengkap, email, nomor handphone, password, dan konfirmasi password. Sehingga kita membutuhkan komponen-komponen widget seperti text field, label, lalu box, dan button. Yang pertama, kita tarik sebuah box dan atur ukuran sesuai dengan yang kita inginkan. Jika sudah, kita masukkan sebuah heading 3 dan berikan tulisan "Selamat datang di Hapata". Jika sudah, yang pertama kita harus isi ialah nama lengkap. Berarti di sini kita butuh label untuk menuliskan nama lengkap. Namun, label ini tidak dapat kita isi, sehingga kita memerlukan text field untuk mengisi datanya. Jika sudah, drag. Nah, jika sudah, maka akan jadi seperti ini. Terdapat label nama lengkap dan text field untuk mengisi nama lengkap. Lalu selanjutnya kita membutuhkan label untuk email. Jika kita sulit untuk mencari widget pada libraries, kita dapat langsung mencarinya pada kolom berikut. Kita ubah menjadi email dan masukkan text field untuk email. Lalu yang selanjutnya ialah nomor telepon. Ulangi proses dari nama lengkap untuk memasukkan data-data berikut. Di sini kita perlu memasukkan 5 buah data, sehingga kita memerlukan 5 label dan 5 text field. Nantinya akan terdapat 5 buah data seperti ini. Untuk nama lengkap, email, nomor handphone, password, konfirmasi password, kita menggunakan label. Sedangkan untuk mengisinya, kita membutuhkan text field. Jika kita ingin memberikan hint pada text field tersebut, maka kita klik text field, lalu kita ke bagian interaction, terdapat hint, kita klik. Di sini, pilih hint properties. Di sini terdapat tipe hint yang kita inginkan. Karena di sini untuk mengisi nama lengkap, maka kita pilih text. Lalu hint text-nya contohnya IG Kalista. Jadi di sini kita dapat memberikan contoh penulisan nama lengkap kepada pengguna. Di sini akan muncul hint yang telah kita tuliskan tadi. Untuk memberikan style pada hint-nya, kita dapat ke bagian hint kembali, lalu kita memilih More Style Properties. Di sini kita dapat mengatur dari font size, font color, dan lain-lainnya. Lalu kita oke, maka ukuran dari font akan berubah. Lalu di sini kita juga perlu mengatur hint untuk email. Di mana hint properties-nya tipenya dapat kita ubah menjadi email. Nah, untuk hint emailnya saya menuliskan kalista@gmail.com. Untuk nomor handphone, password, konfirmasi password juga sama. Kita perlu memberikan hint. Namun untuk nomor handphone berarti type dari hint-nya harus diubah menjadi phone number.
Untuk password, maka type hint-nya diubah menjadi password. Dan untuk konfirmasi password juga sama, hint-nya harus diubah menjadi password. Jika sudah, pastinya terdapat tombol untuk kita melakukan daftar. Maka kita dapat mendrag salah satu widget button dalam libraries. Di sini saya memilih primary button. Lalu ubah menjadi daftar. Ukurannya menjadi 15. Lalu di bold. Dan warna dari buttonnya saya ubah menjadi seperti ini. Jika sudah, di sini juga saya akan menambahkan radius. Nah, maka tombolnya akan menjadi seperti ini. Tampilan dari halaman sign up nantinya akan seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka sudah selesai. Selanjutnya, halaman sign in. Untuk logo, tombol masuk dan tombol daftar, saya sudah mengkopinya dari halaman sign up. Jika sudah, kita dapat mengcopy beberapa widget dari halaman sign up. Contohnya seperti box, kita save, lalu tulisan selamat datang di Hapata, lalu email, dan label password serta text field password, serta button daftar. Jika sudah, kita copy, lalu kita double klik pada halaman sign in, dan kita copy. Jika sudah, kita atur posisinya. Di sini dapat kita ubah menjadi selamat datang kembali di Hapata. Tombol daftar kita ubah menjadi masuk, dan jika sudah, maka tampilan dari sign in akan seperti ini. Untuk melakukan sign in, pengguna perlu memasukkan email dan password. Dan di bawah tombol masuk, terdapat tombol untuk kita mendaftar jika belum mempunyai account. Maka, kita dapat menambahkan sebuah label di bagian bawah sini. Lalu kita tuliskan, belum mempunyai account. Lalu kita masukkan link button untuk tombol sign up-nya. Nah, seperti ini. Jika pengguna belum mempunyai account, maka pengguna dapat mengklik tombol sign up here. Beginilah tampilan dari halaman sign in. Jika sudah membuat keempat halaman tersebut, materi kita selanjutnya ialah create link, di mana kita akan memasukkan create link digunakan untuk membuka halaman prototype atau URL eksternal ketika kita mengklik salah satu tombol yang ada pada halaman tersebut. Contohnya, ketika kita mengklik tombol masuk, maka kita akan menuju ke halaman sign in, sehingga kita perlu menambahkan interaksi pada tombol masuk. Kita klik tombol masuk, lalu kita ke menu interaction, pilih new interaction, lalu pilih action yang click or tap, lalu link actionnya adalah open link. Karena ketika kita mengklik tombol masuk, maka kita akan membuka sebuah link ke halaman baru. Maka kita pilih open link, lalu kita pilih halaman apa yang akan dibuka. Jika kita ingin masuk, maka kita perlu memilih halaman sign in. Lalu ketika kita klik more option, terdapat 4 pilihan yang tadi sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Di sini saya akan memilih current window. Karena ketika kita klik tombol masuk, maka dia akan menggantikan window yang terbuka saat ini. Lalu OK. Jika sudah, maka tombol masuk sudah memiliki interaksi. Lalu yang kedua terdapat tombol daftar. Di sini kita tambahkan interaksinya, click or tap, open link. Nah, di sini kita pilih halaman apa yang akan dibuka. Karena kita ingin membuka halaman sign up, maka kita pilih yang sign up. Lalu more optionnya current window, lalu di OK. Jika sudah, kita ke halaman sign up. Di halaman sign up, jika kita mengklik daftar, maka secara otomatis halaman yang dituju selanjutnya ialah halaman sign in. Sehingga kita perlu menambahkan interaksi menuju halaman sign in. Sehingga kita perlu menambahkan
link interaksi untuk menuju halaman sign in. New interaction, klik or tap, open link, lalu sign in. More optionnya masih sama, yaitu current window. Jika sudah, maka kita klik OK. Selanjutnya ialah halaman sign in. Di halaman sign in, ketika kita mengklik tombol masuk, maka halaman yang dituju selanjutnya ialah halaman home. Sehingga pada new interaction, klik or tap, open link, kita memilih halaman home. Lalu more optionnya juga sama, yaitu current window. Lalu di OK. Lalu selanjutnya create link pada halaman home. Di bagian bawah halaman home terdapat media sosial dari Hapata. Nah, untuk membuka salah satu media sosial berikut, kita juga harus menambahkan sebuah link. Berbeda dari tombol-tombol yang tadi, karena tombol yang tadi itu linknya masih di dalam Axure atau halamannya masih terdapat di dalam Axure. Kalau sosial media ini, maka dia akan membuka halaman baru, yaitu link eksternal. Karena sosial media merupakan link eksternal, maka nantinya dia akan membuka sebuah halaman baru. Contohnya, kita klik pada Twitter, lalu kita masukkan interaksi, klik or tap, open link. Di sini, dikarenakan halaman Twitter merupakan sebuah link eksternal, maka kita perlu memilih link to external URL, lalu masukkan URL dari Twitter, yaitu www.twitter.com. Lalu, untuk more optionnya, kita tidak dapat menggunakan current window karena nantinya dia akan membuka sebuah halaman baru. Di sini kita dapat memilih antara new window or tab atau pop-up window. Jika kita memilih new window or tab, nantinya ketika kita mengklik tombol Twitter, maka dia akan membuka tab baru untuk halaman Twitter. Jika sudah, diklik OK. Lalu untuk halaman Instagram, kita juga perlu menambahkan link eksternal, yaitu kita pilih new interaction, klik or tab, open link. Link eksternalnya yaitu www.instagram.com. Di sini kita dapat memilih pop-up window, sehingga ketika kita mengklik tombol Instagram, maka terdapat pop-up yang menampilkan halaman login untuk Instagram. Kita pilih pop-up, lalu di OK. Selanjutnya, kita dapat mempreview untuk membuktikan bahwa tombol-tombol yang sudah kita berikan link interaksi dapat membuka halaman sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya, kita akan melakukan preview untuk membuktikan bahwa tombol-tombol yang tadi sudah kita berikan link interaksi berfungsi dengan benar. Kita klik preview, lalu ketika kita mengklik tombol daftar, maka dia akan membuka halaman sign up. Setelah itu, jika sudah, kita dapat mengklik tombol daftar dari halaman sign up, yang nantinya dia akan menuju ke halaman sign in. Setelah kita mengisi data email dan password pada halaman sign in, kita dapat mengklik tombol masuk, dan dia akan membuka halaman home. Setelah itu, pada halaman home, kita memberikan interaksi pada sosial media Hapata. Sehingga ketika kita mengklik icon Twitter, maka dia akan membuka halaman baru, yaitu ke halaman Twitter. Jika sudah, kita membuktikan untuk yang Instagram. Ketika kita klik tombol Instagram, maka dia akan muncul sebuah pop-up untuk masuk ke dalam halaman Instagram. Di mana tadi ketika kita mengatur interaksi untuk Instagram, kita memilih pop-up window, sehingga dia akan muncul sebagai pop-up seperti ini. Jika sudah, maka materi kita kali ini sudah selesai. Sekian penjelasan saya mengenai Introduction to Axure, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.